ada beberapa kondisi di mana pacarnya nggak boleh pakai sunscreen. Ketemu sama dokternya, coba tanyain, dok, aku boleh nggak pakai sunscreen? Kalau misalnya taunya nggak boleh pakai sunscreen, aku pakai apa? Maaf nih, gue keluar jilbab. Jadi waktu saya lagi treatment, dari awal saya udah agak khawatir sebetulnya karena ini bukan tipe treatment yang cocok untuk kulit Asia, untuk kulit yang punya pigmentasi. Jeng 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 jeng. Kita pernah ngobrol dulu kan? Iya. Terus kita ke arah kamera. Halo Sobat BG. Kok sobat BG? Kalau bahasa Inggris, BG. Sobat BG. Boleh nggak sih? Sudah kita research, podcast yang baik itu dimulai dengan pembukaan yang baik. Anda siap? Siap. Kita mulai. Saya Dr. Gunung. Saya Dr. Danti. Jumpa dengan kami di Boleh nggak sih, dok? Ya, gue telat. Ya. Lu telat. Deng. Dok Dan, kita kan udah pernah kerja di puskesmas, rumah sakit, IGD, rumah sunat, klinik estetik. Dok, stop dulu. Jangan sebutin semua. Kenapa? Nanti usia kita ketahuan. Oh iya juga. Jal, tolong diedit yang itu tadi ya. Kasih. Iya dok, jadi di semua tempat, mau di IGD ataupun klinik estetika, ataupun lagi di mall, lagi jalan-jalan, pertanyaan orang ke saya tuh selalu sama. Apa tuh? Mas, maaf, toiletnya di mana ya? Nggak gitu dong. Oh iya. Coba yang serius. Oh iya, siap. Pertanyaannya selalu sama. Ketika ada pasien ngobrol, pertanyaannya adalah, boleh nggak sih dok? Betul itu dok. Dok, Dok, lo tahu nggak jawabannya apa? apa cu? WC-nya penuh, di lantai 2 aja ya. Masuk. Udah penuh. Combo. Masuk iklan. Podcast ini tidak dipersembahkan oleh siapa-siapa. Bebas jadi diri sendiri. Boleh nggak sih, dok? Dok Dani, ngomong-ngomong soal Gen Z ya. Kayaknya tadi nggak ada ngomong soal Gen Z. Apa? Gen Z? Nah, ngomong-ngomong Gen Z nih, Dok Dan. Jadi sekarang itu kan kita di klinik yang isinya itu Gen Z semua pasiennya. Beda banget sama sebelumnya kita isinya itu ya bapak ibunya Gen Z yang kita pegang. Sebenarnya sangat challenging. Saya senang banget di usia segini tuh masih bisa ketemu sesuatu yang baru gitu ya. Tapi memang jauh lebih merepotkan. Jujurly. Itu jujurly saya diajarin sama pasien kemarin. Saya pikir nama kafe. Ketika kita lagi megang pasien-pasien Gen Z ini, beda generasi. Dan sekarang itu fast-paced semuanya. Buat sekarang nih, dok, dan sepanjang lagi megang pasien Gen Z, pertanyaan paling, boleh nggak sih dok? Yang paling sering keluar tuh apa? Nah, ada tuh yang paling sering keluar. Contohnya satu ya, itu, dok, sering-sering treatment bahaya nggak sih? Terus ada satu lagi, dok, untuk 1 kali treatment cukup nggak ya? Good. Iya, itu cukup sering muncul juga. Karena sekarang itu kan kita dibombardir sama media sosial ya. Jadi segala sesuatu tuh yang kita lihat, kita anggap itu yang benar gitu. Itu permasalahan kulit itu multifaktor. Nah, jadi tuh ketika kita ngobatin satu sisi, ada sisi yang belum kena kita obati nih atau kita treatment lah istilahnya gitu ya. Nah, jadi tuh ibaratnya kayak tumpang tindih gitu. Yes. Makanya sebenarnya penting untuk konsultasi dulu ke expertnya. Iya, betul. Gitu sih. Jadi kulit itu sebenarnya nggak ada ujungnya dok. Coba emang ujungnya kulit di mana? Ini pertanyaan filosofis kalau begitu. Soalnya kalau ujung kulit saya udah nggak ada. Pertanyaannya valid, saya juga sering ketemu selama lagi di klinik. Biasanya orang kalau pertama kali datang pertanyaannya adalah, dok, ini 1 kali cukup nggak? Ini perlu diulang berapa kali? Kalau saya ulang-ulang bahaya nggak buat kulit saya? Karena ngelihat di TikTok atau di YouTube gitu. Nggak salah. Perasaan dan pertanyaan mereka semuanya bisa kita validasiin sebetulnya. Dulu saya juga sempat treatment di klinik kecantikan, terus nyoba krim-krimnya gitu ya. Yang bisa saya pastiin bukan di tempat kerja kita sekarang sebetulnya.
Jadi waktu saya nyoba treatment itu ternyata akhirnya ketemu lah yang orang suka ngomong, dok kalau sering-sering treatment kulitnya ntar jadi tipis ya, kulitnya jadi ada problem ya. Ada contoh fotonya ntar kita tunjukin, mungkin yang dengerin nggak bisa langsung lihat. Jadi waktu saya lagi treatment, dari awal saya udah agak khawatir sebetulnya karena ini bukan tipe treatment yang cocok untuk kulit Asia, untuk kulit yang punya pigmentasi. Jadi kulit yang yellow seperti kita kalau misalnya di treatment juga ada pilihan-pilihannya. Itu kenapa penting kita harus ketemu sama expert begitu. Betul. Jangan coba treatment diri sendiri. Apalagi kalau misalnya orang yang ngasih tahu cara kamu treatmentnya itu nggak bisa ngasih pertanggungjawaban. Begitu. Nah, ketika saya udah ngalamin kondisi yang seperti itu, untuk nyembuhinnya itu tahu berapa lama? 4 tahun 2 bulan. Itu duitnya nggak dikit, waktunya juga nggak sedikit. Itu sambil saya kerja di estetik. Jadi malu sebetulnya kalau ketemu sama orang. Jadi secara psikologis ketekan juga, kulitnya makin nggak bagus-bagus. Hormon stres itu jelek banget buat kulit. Begitu. 4 tahun 2 bulan itu berarti kurang lebih ngelewatin berapa? 12 kali 4 berapa ya dok ya? 50 lah. 50 siklus kulit berarti. Kulit itu kurang lebih 28 hari ganti yang baru. Ketika kulit yang lama ini kebuang, kita bikin yang baru, itu nggak berarti kulit yang ini tuh udah bagus. Kulit itu, sel, jaringan, mereka tuh punya memori. Mereka punya memori, ketika kita perbaikin, kita hempasin semuanya, yang kemarin tuh mereka nggak kayak, oh aku tuh dari kemarin kena matahari mulu, berarti aku mesti bikin perlindungan yang lebih tebal, makanya kulit ada flek, ada kusam. Itu sebenarnya bentuk perlindungan kulit juga yang secara estetik kita nggak suka. Hal-hal yang seperti itu kalau misalnya mau diperbaikin nggak bisa dari satu sisi. Kulit itu seperti kesehatan juga ya, multifaktorial. Jadi ada banyak banget segi yang harus kita lihat gitu. Betul. Jadi sebenarnya intinya nih ada 3 utama masalah kulit nih ya dok. Jerawat, pigmentasi, itu contohnya flek, kehitaman, terus kemerahan juga bisa ya. Sama ujung-ujungnya scars juga. Yes. Dan jerawat itu sebenarnya problem utama kita. Karena dari situ tuh terjadi infeksi, terus peradangan, terus abis itu ujung-ujungnya akhirnya jadi bekas luka. Bekas lukanya ya ujung-ujungnya jadi hitam juga. Betul. Dan ini belum termasuk juga ya kalau Gen Z itu yang paling sering adalah stresnya dari hormonal. Tapi jangan salahin hormon perempuan. Hormon stres, kortisol. Kortisol. Ketika kortisolnya meningkat, hormonnya meningkat ini nanti bakal bikin peradangan dalam tubuh. Si tubuh yang lagi ngeradang ini selnya cepat rusak, bisa resiko jadi cancer, dan belum lagi ngomongin ke sistem tubuhnya. Jantungnya denyutnya lebih cepat, tidurnya makin nggak jelas, kortisolnya makin meningkat juga. Problem utama kalian tuh stres. Stres guys. Jerawat ini bikin merah, bikin hitam, bikin luka, bikin hitam lagi. Jadi kalau dibareng-barengin nih si jerawat jadi problem utama karena dia bisa berakar ke sana ke sini. Dan jerawat itu penyebabnya bukan cuma gara-gara lupa cuci muka. Ini bisa dari faktor internal, misalnya peradangan tadi, atau minyaknya berlebihan, atau ternyata skincare-nya tidak cocok, itu juga bisa. Kalau misalnya kita cuma lihat dari satu sisi, tidak akan ke cover untuk si problem jerawatnya itu. Satu yang suka orang nggak yang suka bikin jerawatan itu adalah kurang bersyukur. Itu azab dok. Oh iya. Tapi kembali ke topik utama ya. Aku sih setuju dok. Kalau misalnya nggak ada nih satu obat ataupun satu treatment yang bisa nyembuhin semuanya. Yes. Ada sih alkohol. Tapi jangan ya, alkohol itu gulanya tinggi, ada alkoholnya juga, itu bikin aging, gula juga terbukti bikin jerawat sama peradangan, makin parah nanti. Betul. Vaksin polio udah ketemu, peradaban udah banyak yang bangkit dan runtuh, manusia udah ke bulan. Tapi sampai sekarang belum ketemu satu obat buat jerawat. Jadi memang kenyataannya panacea ya, obat dari langit yang turun yang bisa nyembuhin segalanya itu tidak ada.
Semuanya itu memang harus kembali ke tipe problem kulitnya, ke pasiennya sendiri, sama expert yang pegangnya. Dan memang jerawat itu adalah problem utama di usia-usia kita ya. Kalau misalnya kita mau ngatasin itu, ya kita harus putar balik waktu. Caranya gimana? Nggak bisa. Lifestyle zaman sekarang, orang-orang itu kerja keras bagai kuda, party hard, bangun tidurnya kesiangan, nggak mandi, nggak cuci muka, nggak pakai sunscreen, nyampe ke kantor nanti juga ujung-ujungnya makannya gorengan. Begitu udah pulang stres dari kantor, yang cowok pada minum alkohol, cewek-ceweknya pada minum matcha. Yang cowok nggak minum matcha? Minum, saya sih enggak. Belum ditambah tidak olahraga, tidak diet teratur. Tubuh kita sendiri yang kikis. Kita jadi parasit untuk diri sendiri. Oke, nah itu sebenarnya jadi ya dok, orang zaman sekarang itu want-nya banyak, need-nya dikesampingin. Jadi kayak contohnya tuh mereka punya target berlebihan, gaya hidup yang mewah, terus koleksi barang-barang tertentu gitu ya, kayak koleksi gantungan-gantungan lucu-lucu gitu. Ini lah Bubu ya? Ini Hirono. Dok. Tapi nanti kalau misalnya ini banyak sih ya, kalau masuk ke sini atau ke action figure lainnya nanti kita bikin kontennya lagi yang lain ya. Sebetulnya menarik dok, ini ngomongin soal Gen Z juga mumpung ya. Mereka pada punya berhala itu, boneka-boneka itu karena mereka nganggap itu sebagai supportnya mereka sendiri kan. Jadi emotional support doll. Kalau di luar negeri mah ada yang boleh bawa anjing ke restoran gitu ya. Di Indonesia mungkin ada, tapi kebanyakan bukan anjing sih, secara spesifik peliharaan mungkin. Oke, kalau itu beda ya. Oh iya. Nah, karena zaman sekarang tuh lebih ke sana gitu ya. Jadi yaitu olahraganya kurang, terus dietnya juga ya nggak bisa gitu, karena mereka mencukupi kebutuhan mereka itu dulu gitu. Keinginan, bukan kebutuhan ya. Kebutuhan itu yang tadi kita udah jelasin dari awal gitu. Keinginannya yang diutamain. Itu sih. Mungkin kalau misalnya bisa diibaratin itu kayak tubuh kita ini kan organik ya. Akan ada momen dia membusuknya nanti. Ini kita lagi mempercepat pembusukannya itu, diibaratin kayak narok sosis di luar kulkas. Kenapa tuh? Lama-lama busuk. Itu contohnya. Tapi memang kenyataannya tubuh itu nanti lama-lama bakal menua. Lama-lama bakal membusuk juga begitu. Yang mempercepat itu tadi peradangan. Peradangan itu timbulnya gara-gara kita stres, gara-gara tekanan dari luar. Ini kita bukan ngomongin stoicism ya. Kapan-kapan kita ngomongin pseudo stoicism yuk, itu menarik juga sebenarnya dok. Boleh. Jadi dari si peradangannya ini nanti lama-lama tubuhnya kita rusak dari dalam. Atas keinginan kita sendiri. Betul. Gitu. Jadi dokter masih ingat gak dulu waktu lagi di awal kuliah, zaman udah ada Facebook belum tuh? Friendster sih kayaknya. Friendster ya. Waktu zaman awal kuliah tuh yang kita pelajarin teori soal penyakit dan kematian, penyebab utamanya apa dok? Peradangan. Betul. Peradangan itu kan respon normal tubuh ketika sedang menghadapi sesuatu. Tapi ketika kita tidak menghiraukan penyebabnya itu apa, peradangannya berulang, sel tubuh kita berantem terus, akhirnya tubuh kita sendiri yang rusak. Akhirnya tubuh jadi musuh diri sendiri. Kayak meme Spider-Man ya, yang tunjuk-tunjukkan. Iya. Enggak meme Scooby-Doo yang dia dibuka tuh taunya diri sendiri. Oke. Tapi berarti apa yang bisa kita lakuin nih dok? Oke. Good. Jadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk kerusakan yang sudah berulang-ulang bertahun-tahun terjadi pada kita? Kita harus putar balik umur supaya jadi murni lagi. Kita rewind age untuk purifying. Rp255.000. Tapi berarti bisa langsung dok? Kayak nge-gym, diet, itu berarti bisa dong? Dulu tuh kita ngerusak tubuh itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Orang kan naik berat badan, orang tiba-tiba gampang jerawatan tuh nggak sehari 2 hari ya. Kalau menurutku ya,
kalau misalnya buat perbaikin itu semua, itu bakal makan waktu sebanyak kita ngerusakin dulu. Oh, oke. Tapi berarti nggak gampang ya ngerubah kebiasaan, Dok? Lah, lu? Maca enak ganti, gue bukan. Lalu? Alkohol ini buat Alkohol. kebersihan tangan, anjir. Tapi bener kata nenek gue tuh kalau misalnya buat perbaikin diri itu dimulai dari ujung kuku. Oke. Kata nenek gue dulu, kuku yang paling bersih. Siapa? Kuku, kakekku, kaku. Ini closing statement, mungkin kita bisa lebih serius di sini. Oke. Untuk merawat diri, dimulai dari diri sendiri. Yang paling utama untuk penanganan kulit itu dilindungi dan diperbaiki. Dan dibikin lebih kuat juga. Nah, itu pakai treatment. Tapi kalau misalnya lindungin, sunscreen bisa. Tapi nggak semua orang bisa pakai sunscreen. Ada beberapa kondisi di mana pacarnya nggak boleh pakai sunscreen. Misalnya orang-orang yang dengan jerawat, seperti itu. Penasaran kayak gimana kan? Yang seperti itu kenapa kita semua butuh ekspertise dari bidang masing-masing. Ketemu sama dokternya, coba tanyain, dok, aku boleh nggak pakai sunscreen? Kalau misalnya taunya nggak boleh pakai sunscreen, aku pakai apa? Maaf nih, gue keluar jilbab. Nah, terus kalau misalnya malam, kalian perbaikin problem kulitnya. Misalnya ada jerawat atau ada pigmentasi, pakai bahan aktif di malam-malam. Dan nggak semua bahan aktif itu bisa dipakai sama kulit-kulit Asia, apalagi orang yang tinggalnya di Jakarta. Apalagi naiknya ojek, jajan bakso siang-siang, itu nggak bisa. Ada beberapa bahan. Mau tahu apa aja? Ngobrol sama dokter-dokter estetiknya atau dokter kulitnya. Begitu Pak Eko. Belum ada sponsor ya kita? Belum ada lagi. Tapi ini enak sih Dan, jadi kita bisa jadi diri kita sebebas-bebasnya. Iya sih, setuju. Podcast ini tidak dipersembahkan oleh siapa-siapa. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. SMS yang kamu terima langsung dari HP aku. Jangan. Gitu. Jangan percaya, nggak bakal dibales. Apaan? Enggak. Tapi iya sih. Enggak, tadi ya gitu ya. Tadi gitu. Tunggu. Ini harus dilurusin kalau kayak begini. Tapi tolong beneran kalau misalnya lagi ngebales, boleh lewat komen aja nggak? Kalian subscribe, follow, komen. Kalau di DM, takutnya nggak saya bales. Kevin yang bales nanti. Kayak yang kemeja itu. Kemana? Yang soal kemeja. Oh iya, yang itu. Kemarin ada orang nanyain kan, dok itu kemejanya cakep banget, beli di mana? Terus aku kasih tahu gitu, beli di sini loh gitu. Terus habis itu dia bales langsung. Terus dia bilang, dok ini tanggalnya sama, tapi aku DM dokter 1 tahun yang lalu. 1 tahun guys. Jadi kalau DM Dok Gunung bisa tahun depan dibales ya. Jangan di DM. Komentar di bawah. Takkan lari gunung dikejar. Cakep. Enggak, gue justru dikejar, gue lari. Jangan. Oke. Libra. Oke. Aku mau ada tambahan 1 dok, boleh nggak? Boleh. Ya? Apa tuh? Jadi kita mau giveaway buku. Yang pertama, Cantik Itu Luka. Ini cetakan ke-22, masih bagus banget. By Eka Kurniawan. Kalau kalian suka novel sejarah, fiksi yang semi-mistis, ini recommended banget. Sekarang ada susu. Terus ini ada bukunya Ryan Holiday. Ego is the enemy. Kalau bahasa Indonesia berarti musuh lu ego. Ego. Self-help, self-development. Jumbo. Ya, bagus lah. Udah nonton belum? Belum. Oh, aku juga belum lagi. Amira udah sih. Suka nggak dia? Suka. Oh, boleh deh kita coba nonton. Rafa. Kill a Mockingbird. Ini bagus banget, sampai sekarang juga masih dipakai di sekolah-sekolah US ya. Sama ini buku Indonesia lagi, Kami Bukan Sarjana Kertas by J.S. Hayran. Guys. Kalau mau dapat giveaway-nya ini, kalian cukup follow or subscribe, terus like, terus komentar yang paling seru dengan format. Boleh nggak sih dok? Nanti kita bakal kasih ini ya. Terus kayak rezeki undian tenggo, entah tutup mata kan ada amplop diginiin. Oh,
dapat jalan-jalan ke Bali. Orang Bali kalau misalnya menang dia jalan-jalan ke Bali, dia kemana? Kalau kalian punya saran buat topik berikutnya, kalian bisa langsung komen atau kalian bisa langsung kirim email ke Kevin. Pin, Tolong ya. tolong. Kevin Rijaldi. Ini ada Luffy. Luffy. Luffy itu dia ninja dari Konohagakure. Enggak dong. Bukan Naruto. Rasengan. Bukan Naruto. Saya wibu. Saya wibu. Oke, sampai segini dulu guys. Bye-bye. See you. Thank you for watching.